Ya, kembali kita berbincang dengan Pak Ian dari ITB. Pak Ian, ini kemarin saya berbagi juga, saya sempat ngobrol dengan Pak Zakir Mahmud ya, pengamat ekonomi dari UI, menyatakan bahwa sekarang UMKM itu harus atau dipaksa untuk bisa go digital. Tapi padahal banyak sekali kemudian pelaku UMKM yang bahkan untuk email saja tidak tahu, bahkan untuk medsos saja masih kurang cakap dalam menggunakan dan sebagainya. Artinya selain infrastrukturnya dibangun, literasi digitalnya juga harus ditingkatkan. Ini Anda melihat seperti apa peran pemerintah dalam menggalakkan literasi digital masyarakat? Ya, dari Kominfo sendiri memang sudah memberikan juga beberapa pelatihan supaya masyarakat itu, khususnya UMKM ya, masyarakat UMKM itu terbuka juga tentang teknologi digital. Jadi bagaimana memanfaatkan teknologi digital itu untuk mereka misalkan melakukan usaha dari pemasaran, kemudian juga melakukan penanaman gitu ya, tanam misalnya e-farming gitu ya, atau menggunakan juga untuk perikanan dan seterusnya. Jadi sebenarnya pemerintah sudah melakukan ya, yang tadi dengan membukanya BLK, yang penting ada kemauan juga dari UMKM tadi untuk maju gitu. Dia tinggal datang ke BLK, kami butuh pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusianya, peningkatan pengetahuan dalam bidang digital gitu ya. Tinggal datang ke BLK. Di semua wilayah di Indonesia itu banyak BLK yang juga nyambung dengan itu ya, dengan Kominfo gitu. Ya, tinggal ke sana gitu. Jadi tidak terlalu khawatir ya, bagian tadi. Dan kemudian ada euforia perusahaan digital, di mana kalau kita tahu sebetulnya banyak sekali perusahaan digital yang ya seperti contohnya merger Goto, kemudian juga Bukalapak kemarin cetak rekor juga untuk IPO. Ini kan menunjukkan bahwa betul sekali apa kata Pak Johnny G. Plate, perusahaan-perusahaan digital ini mungkin bisa jadi kunci kebangkitan atau pemulihan ekonomi. Nah, seperti apa Anda melihat pemerintah memfasilitasi pembinaan, pengembangan dari perusahaan-perusahaan digital? Ya, kalau pemerintah sendiri, yang pasti tadi ada GoTo, ada ya Gojek dengan Tokopedia, dia menyatu dengan Bukalapak dan seterusnya ya. Jadi pemerintah sendiri sebenarnya sudah sangat mendukung ya dari peraturan. Ya, yang diperlukan itu peraturan memang, ujung-ujungnya regulasi. Nah, regulasi di Indonesia sendiri dari misalkan persaingan usaha yang sehat gitu ya, situ sudah ada. Jadi diperbolehkan mereka akan melakukan merger gitu ya, asal tidak bersaing dengan melemahkannya UMKM dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga dari undang-undang ITE-nya sendiri. Jadi pemerintah sudah melindungi yang namanya pelaku usaha. Ya, melindungi pelaku usaha, kemudian juga termasuk masyarakat pengguna dan lain-lain semua ya. Jadi pemerintah itu mengeluarkan regulasi-regulasi yang sesuai untuk mendorong kemajuan dari adanya ya unicorn Indonesia ini gitu ya. Iya, Ya, karena dan kalau kita mendukung lihat juga juga misalkan kan contoh sekarang habit masyarakat ya. dalam berbelanja akibat pandemi ini juga kan berubah begitu ya, jadi lebih banyak belanjanya online dan sebagainya begitu. Jadi memang perusahaan-perusahaan e-commerce ini kan memang harus didukung dengan sebagaimana mestinya. Tapi kita juga bahas satu hal yang juga tidak kalah penting adalah perlindungan data konsumen. Ini kan apa-apa sekarang digitized ya. Apa-apa kalau misalnya mau daftar sesuatu, mau beli sesuatu, Pak Ian ya, kita harus input data, identitas kita, dan kemudian adalah contoh kasus kemarin yang bocor-bocor ya, kita sudah tahu kasusnya bocor, keamanan data dan sebagainya. Ini yang kurang apa? Apakah memang masih kurang perundangan atau peraturan kita terkait dengan pelindungan data konsumen atau bagaimana, Pak? Jadi gini, itu sekarang masih dibahas ya, harusnya masuk prolegnas tahun lalu, tahun ini gitu ya, itu PDP ya, perlindungan data pribadi, itu harus segera dikeluarkan gitu. Jadi jangan cuma bentuknya masih rancangan undang-undang ya, tapi bentuknya sudah bentuk undang-undang. Ya, jadi sebagai perlindungan data pribadi itu bentuknya undang-undang, karena di undang-undang itu yang pasti bukan hanya ada sanksi istilahnya administrasi aja gitu ya, atau perdata, tapi juga bisa kena sanksi pidana gitu. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang memanfaatkan ya, data pribadi dan melewati privasi si orang tersebut gitu ya, maka tidak hanya bisa didenda administrasi aja, tapi juga bisa dikenakan pidana. Jadi perlindungan itu perlu gitu. Dan perlindungan itu sebenarnya juga termasuk perlindungan bagi si pengusahanya juga. Data dia misalkan dipakai, logonya dia dipakai yang lain dan seterusnya gitu ya. Itu juga tidak boleh gitu ya. Jadi segera aja untuk perlindungan data pribadi itu. Ya bentuknya jangan cuma di bawah undang-undang, misalkan di Permen atau di bawahnya lagi gitu ya, Permen atau buat pelaksanaan lainnya, atau di PP,
karena itu tidak bisa menjangkau adanya sanksi pidana ya. Iya. Gitu. Jadi perlindungan datanya perlu diperbaiki, terutama soal perundangannya diperkuat lagi, kemudian juga tadi infrastruktur internet dan sebagainya diperkuat, dan jangan lupa juga literasi masyarakat juga terus ditingkatkan, karena betul ya, transformasi digital itu memang menjadi kunci pemulihan ekonomi terutama di masa pandemi seperti sekarang. Terima kasih atas waktunya Pak Ian Joseph, pengamat telekomunikasi ITB. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih banyak. Ya. Ya, dan pemirsa, demikian rangkaian special report Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Murodi. Terima kasih dan selamat menyaksikan program kami selanjutnya.